Diklat calon kepala sekolah dari SMK Al-Islah Kota Cilegon, Provinsi Banten tahun 2021. Saya akan melaporkan rencana proyek kepemimpinan dan peningkatan kompetensi kepala sekolah yang saya laksanakan di Sekolah Magang 1 dan di Sekolah Magang 2. Dalam pelaksanaan rencana proyek kepemimpinan RPK dan peningkatan kompetensi PK saya ini mendapat bimbingan dari mentor 1 Bapak Dr. Andes Ujang Saprudin MPD dan mentor 2 Bapak Beben Julius MT SPD selaku Kepala Sekolah Yakinka Kota Cilegon. Berikut laporan kegiatan RPK dan PK yang saya laksanakan baik di sekolah asal atau di sekolah magang. Langkah-langkah pertama yang saya lakukan di sekolah asal adalah koordinasi dengan para wakasek dan kaprok. Dilanjutkan berkoordinasi dengan pengawas sekolah untuk mendapatkan pengarahan dari pengawas sekolah terkait pembelajaran di sekolah. Saya melaksanakan rapat lagi bersama dengan warga sekolah. Hal ini saya lakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pembelajaran dan kompetensi siswa di sekolah. Setelah mendapatkan bimbingan dan arahan dari pengawas pembina, kemudian saya lanjutkan dengan koordinasi dengan guru dan wakasek untuk menentukan langkah dalam rencana pelaksanaan proyek kepemimpinan dengan tema pencapaian kompetensi siswa dalam praktek kewirausahaan dalam membuat produk di SMK Al-Islah Cilegon, yang diawali dengan bimbingan guru PKWU dan dilanjutkan dengan praktek pembuatan telur asin di sekolah SMK Al-Islah Cilegon. Setelah proses pembuatan produk berjalan, ternyata ada kendala pada kelompok siswa yang belum maksimal dalam proses pembuatan produknya sehingga belum maksimal dalam hasilnya. Langkah berikutnya, setelah terlihat adanya ketidakterlaksanaan proses pembelajaran kewirausahaan, maka saya melakukan evaluasi dan monitoring yang akan dilanjutkan pada siklus kedua. Siklus kedua dilaksanakan sama dengan siklus pertama dengan membuat produk pengasinan telur untuk kewirausahaan dalam pembelajaran praktek di sekolah SMK Al-Islah Kota Cilegon. Guru, PKWU, dan tim kerja memantau proses pekerjaan siswa dari proses awal hingga akhir dalam pembuatan telur asin di sekolah. Kemudian guru mencatat hal-hal yang menyangkut tentang penilaian pembelajaran di dalam praktek kewirausahaan. Setelah dilakukan kajian dalam siklus kedua, ternyata hasilnya sangat baik dengan siswa mampu untuk membuat produk lebih baik dibandingkan sebelumnya. Setelah proses rencana pelaksanaan kegiatan, kepala sekolah melakukan langkah berikutnya, yaitu akan meningkatkan diri dalam kompetensi yang masih rendah pada dirinya, yaitu kompetensi supervisi. Untuk melaksanakan atau meningkatkan kompetensi supervisi, maka calon kepala sekolah harus bekerja sama dengan sekolah magang untuk meningkatkan kompetensi dirinya yang masih rendah. Untuk mendapatkan data yang akan dikaji dalam peningkatan kompetensi pribadi saya, maka saya melakukan dengan wawancara, studi dokumen, dan observasi.
Setelah data diperoleh, kemudian saya analisis dan diolah menjadi bentuk sebuah laporan. Selain hal tersebut, CKS juga mendalami tentang kajian manajerial di sekolah magang. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan di sekolah magang untuk dijadikan acuan atau contoh dalam peningkatan sekolah asal. RPP tadi diambil ya, penyusunan RPP ya. Oh, penyusunan RPP. Kan ada identitas sekolah, identitas sekolah itu kan ada standarnya. Kan dulu punya Pak, ada. Kemudian program tahunannya. Demikian laporan dalam video ini saya buat untuk melengkapi proses dalam Diklat Calon Kepala Sekolah 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.